Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita memulai ibadah pada malam hari, ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian dengan segenap hati.
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam dalam kasih Kristus. Dan pada malam hari ini, mari kita akan mengambil waktu untuk kita sejenak berlutut di kaki Tuhan, untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Tentunya banyak hal yang terus kita harus naikkan kehadirat Allah, sehingga Allah turut campur tangan dalam segala pergumulan-pergumulan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan syafaat kita, mari kita akan bersama menerima berkat firman-Nya, dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu untuk kami menerima akan berkat firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami dengan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami di dalam ibadah doa malam hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah doa kami ini dari awal sampai selesainya nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama untuk belajar akan firman-Nya. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan temanya, yaitu taat akan kehendak Allah. Taat akan kehendak Allah. Mari kita akan membaca akan firman Tuhan yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Dikatakan firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, taat akan perintah Allah tentunya menjadi suatu keharusan bagi setiap kehidupan orang yang mempercayai akan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketaatan itu menjadi bukti bahwa ia percaya akan Tuhan dalam kehidupannya. Pengalaman kehidupan yang dialami oleh Nuh menunjukkan suatu kehidupan yang dimana ia mempercayai akan Allah di dalam kehidupannya, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan di dalam hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan ia taat kepada kehendak Allah. Memang suatu hal yang menyakitkan secara pemikiran manusiawi kita, karena ketaatan itu harus melepaskan akan keinginan-keinginan kita untuk kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak untuk kita merefleksi diri kita sendiri. Sudahkah kita
sungguh-sungguh taat akan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah ketaatan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita? Karena ketaatan itu bukti saudara dan saya adalah orang yang mempercayai akan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tanpa ketaatan, saudara sebetulnya tidak menghadirkan Tuhan, tidak mempercayai apa yang dikatakan firman Allah. Saudara tidak mempercayai apa yang Allah firmankan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita perlu belajar kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Nuh. Bagaimana ia begitu mendengar akan apa yang Allah sampaikan kepadanya, walaupun apa yang disampaikan itu belum nampak di pemandangan matanya. Apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu belum nampak, tetapi ketaatan akan perintah Allah ada di dalam dirinya karena Nuh percaya bahwa perkataan Allah itu ya dan amin. Perkataan Allah itu benar adanya. Oleh sebab itu, Nuh tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan suatu yang terbaik dalam kehidupannya, untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Di saat Allah berfirman kepadanya untuk ia membuat bahtera. Dan sebelumnya Nuh diperintahkan untuk mengingatkan akan bangsanya dari segala kefasikan kehidupan, dari kebobrokan hidup, dari ketidaktaatan. Tetapi bahwa hal itu tidak ditanggapi dan justru mentertawakan apa yang disampaikan Nuh. Tetapi luar biasa bahwa Nuh tidak berkecil hati, Nuh tidak putus asa, Nuh tidak sakit hati dengan apa yang terjadi, tetapi bahwa Nuh mendengar perkataan Allah, mendengar firman Allah, mendengar apa yang Tuhan perintahkan, dan ia melakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-6, ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi ketaatan ini diwujudkan, dilakukan oleh Nuh tanpa dikurangi sedikit pun. Apa yang diperintahkan, yang difirmankan Allah dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, karena ia taat kepada perintah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, kecondongan hati manusia itu selalu mengarah kepada ketidaktaatan, mengarah kepada kehidupan yang membuahkan kejahatan, yang menjauh dari kehendak Allah. Dan itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, kehidupan saya. Kalau kita tidak
mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita tidak menuruti kehendak Allah, kalau kita tidak taat akan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang diingatkan oleh Nuh kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, umat pilihan Allah dengan kehidupan yang mereka sungguh menyakitkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri melihat, sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya bahwa kehidupan manusia tanpa ketaatan kepada Allah itu cenderung kepada kehidupan yang jahat, kehidupan yang tidak lagi hidup sebagaimana yang dikehendaki Allah. Apa yang ada di dalam hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau hidup kita tidak dibangun dalam ketaatan akan firman Allah, kehendak Allah, maka yang ada dalam hati kita adalah kejahatan semata. Oleh sebab itu tadi saya katakan, mari coba kita mengintrospeksi, kita mencoba melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah kita melakukan seperti yang dikehendaki Allah, seperti Nuh melakukan perintah Allah, walaupun itu tidak mudah, karena kita harus menanggalkan keangkuhan kita, kesombongan kita, menanggalkan segala kekerasan hati kita untuk kita berjalan dalam kehendak Allah. Kita seringkali membangun kejahatan karena kita tidak taat kepada Allah. Kita tidak usah melihat orang lain, si A atau si B atau si C, tetapi mari kita melihat diri kita. Benarkah bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memegang kebenaran Allah, yang disebut umat pilihan Allah, yang katanya kita ini memegang kebenaran Allah, benarkah bahwa kita hidup di dalam kebenaran itu? Benarkah kita mentaati kebenaran itu yang adalah firman Allah? Benarkah apa yang kita lakukan itu melakukan kehendak Allah? Seringkali kita masih dipenuhi dengan kejahatan. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita belajar kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Nuh, di mana Nuh melakukan semuanya itu. Artinya apa yang diperintahkan Allah, Nuh mentaatinya dengan sungguh-sungguh tepat seperti yang diperintahkan Allah di dalam kehidupannya. Dan di saat ia melakukan seperti yang diperintahkan Allah dalam ketaatannya, bahwa apa yang tidak dilihatnya sebelumnya, ia melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu benar adanya. Apa yang dikatakan Allah itu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh dengan ketaatan mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran ini mari
kita akan membawa kehidupan kita. Mari kita akan belajar untuk hidup taat kepada Allah, bahwa taat kepada Allah itu membawa keselamatan bagi kehidupanmu, bagi kehidupan keluargamu, bagi kehidupan anak cucumu. Karena firman Tuhan katakan bahwa anak cucu orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam ketaatan akan firman Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah, tidak akan meminta-minta. Oleh sebab itu, bahwa ketaatan kepada Allah sumber keselamatan bagi kehidupan ini, sumber berkat bagi hidup kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, anak cucu kita, sumber berkat bagi semuanya. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar membangun kehidupan yang taat kepada Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah, mari kita belajar mentaati, karena firman itu adalah benar adanya. Apa yang dikatakan Allah pasti terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar untuk hidup dalam ketaatan akan perintah Allah, seperti Nuh di dalam mentaati akan apa yang diperintahkan Allah, walaupun ia belum melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, tetapi bahwa ia tahu apa yang dikatakan Allah itu benar adanya. Apa yang dikatakan Allah itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Oleh sebab itu, mari kita akan buka hati kita. Kita renungkan firman Tuhan untuk kita masuk di dalam doa kita. Mari kita akan naikkan akan segala syafaat kita yang telah dilandasi oleh firman Tuhan dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita akan terus miliki kehidupan yang taat kepada perintah Allah. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doakan terus untuk negeri kita, bangsa kita, pemerintahan yang saat ini terus berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk menangani COVID-19 ini. Kita doakan new normal, ya, yang dimana membangun kebiasaan yang baru, ya, dalam kehidupan kita, untuk kita menjaga supaya kita tidak menularkan akan virus dan juga tidak tertular oleh virus. Oleh sebab itu, kita doakan persiapan untuk gereja mengadakan ibadah bersama. Kita doakan supaya semuanya sadar bahwa situasi saat ini kita dalam situasi yang baru, sehingga kita tidak begitu saja, ya, mengadakan kerumun-kerumun banyak orang, ya, tetapi kita harus benar-benar menjaga jarak, kita harus menjaga kesehatan kita harus sering cuci tangan, membersihkan diri kita, dan juga pakai masker kemanapun kita pergi, ya. Mari kita bangun akan aturan yang baru dalam kehidupan kita, karena kita tahu dengan new normal ini banyak orang salah dalam menafsirkannya. Dia berpikir bahwa COVID-19 sudah selesai, padahal
saat ini masih banyak penularan-penularan. Pertambahan semakin meningkat. Oleh sebab itu kita doakan bangsa dan negara kita, ya, kita doakan kesehatan semuanya, para medis, perawat, ya, dokter, kita doakan supaya Tuhan campur tangan, dan kita juga berdoa supaya dalam pelaksanaan ibadah, dalam aturan yang baru, dalam koridor kesehatan akan dapat berjalan dengan baik, dan gereja sungguh-sungguh, ya, akan hati-hati untuk melakukannya. Jangan sampai bahwa gereja akan menambahkan yang terkena virus corona. Oleh sebab itu kita terus doakan, kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, ya, pembangunan gedung gereja yang terus kita pergumulkan bersama dan kita terus kerjakan dengan baik. Mari kita belajar taat akan perintah Allah. Saya yakin kalau semuanya taat akan perintah Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Allah tidak kurang panjang untuk, ya, memperhatikan kehidupan kita, tidak kurang panjang dalam memberikan akan kehidupan ini, dan kita akan terus selalu ada dalam pemeliharaannya. Oleh sebab itu mari kita bersama, kita akan berdoa, dan mari kita mengambil waktu kita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus